Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pascal Tori Kalhuiri dengan NIM F1E325067, mahasiswa program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari proyek akhir saya pada mata kuliah Matematika Diskrit yang sudah saya buat dengan judul Penerapan Aljabar Boolean pada sistem absensi fingerprint mahasiswa menggunakan studi kasus sistem FASTO atau fingerprint absensi sistem Taino online. Kenapa saya memilih studi kasus ini? Karena sistem absensi fingerprint merupakan teknologi yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya lingkungan kampus dan company atau perkantoran. Selain itu, saya ingin menunjukkan bahwa materi aljabar boolean yang kami pelajari selama 1 semester ini itu benar-benar digunakan dalam sistem yang nyata. Ada implementasi realnya tanpa mungkin tanpa berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke posternya. Nah, kita udah masuk ke posternya nih. Sebelum masuk ke aljabar booleannya, yang ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalah yang ingin diselesaikan. Jika menggunakan absensi manual yang bisa dicatat melalui buku absen seperti itu, masih ada beberapa kendala yang sering terjadi. Misalnya ada yang titip absen, kesalahan pencatatan, atau proses rekap yang membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, banyak institusi yang mulai menggunakan absensi fingerprint. Ya, seperti ini alatnya. Pada sistem FASTO, mahasiswa cukup melakukan scan sidik jari, lalu sistem akan memeriksa apakah identitas mahasiswa sesuai dengan data yang tersimpan. Menurut saya, hal yang menarik bukanlah alat fingerprintnya, tetapi bagaimana sistem itu bisa memutuskan apakah absensi ini atau suatu absensi itu diterima atau ditolak. Nah, disinilah aljabar boolean itu berperan. Dari studi kasus ini, saya menemukan ada 4 hal utama yang harus diperhatikan oleh sistem. Yang pertama adalah mencegah mahasiswa atau siapapun itu untuk titip absen. Dan yang kedua, memastikan identitas mahasiswa benar. Ketiga, mencatat kehadiran dengan akurat. Dan yang terakhir, mengirim data kehadiran ke sistem akademik secara otomatis. Jika dipikir lebih jauh, semua masalah tersebut sebenarnya berkaitan dengan satu pertanyaan sederhana, yakni, kapan sebuah absensi boleh dianggap berhasil? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian saya modelkan menggunakan aljabar boolean. Pada bagian ini, terlihat alur kerja sistem FASTO. Pertama, mahasiswa melakukan scan sidik jari. Setelah itu, sistem akan mencocokkan sidik jari tersebut dengan data yang ada. Cocok apa enggak gitu. Kemudian, sistem memeriksa apakah mahasiswa tersebut memang terdaftar. Setelah itu, sistem mengecek apakah pada saat itu ada jadwal perkuliahan yang aktif. Jika semua syarat terpenuhi, maka absensi akan dicatat dan dikirim ke sistem akademik dosen. Dari alur ini, saya menyadari bahwa sistem tidak tergantung pada satu syarat. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi secara bersamaan. Karena itulah saya menggunakan operasi AND dalam aljabar boolean. Agar lebih mudah dianalisis kondisi-kondisi pada sistem, saya ubah menjadi variabel boolean nih. F itu
berarti sidik jari yang valid. Kemudian variabel M itu mewakili mahasiswa terdaftar, J itu adalah jadwal kuliah yang aktif, dan A adalah absensi yang berhasil. Nah, dalam aljabar boolean, setiap variabel hanya memiliki dua nilai, yakni antara 0 atau 1, true atau false. Nilai 1 itu berarti kondisi terpenuhi, sedangkan nilai 0 itu kebalikannya, atau kondisi tidak terpenuhi. Dengan cara ini, proses yang awalnya cukup kompleks bisa diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dianalisis. Nah, setelah menentukan variabel tadi, berikutnya adalah membuat fungsi boolean. Fungsi yang sudah saya peroleh adalah ini nih, A sama dengan F kali M kali J. Tanda perkalian di sini menunjukkan operasi N. Artinya, absensi hanya berhasil jika ketiga kondisi tersebut terpenuhi secara bersamaan. Ini ketiga variabel ini harus bernilai 1 atau true. Misalnya, sidik jari valid dan mahasiswa terdaftar, namun tidak ada perkuliahan hari itu, maka absensi tidak berhasil atau tidak valid. Yang A-nya ini tidak valid, atau A-nya menghasilkan 0. Begitu juga jika jadwal aktif tetapi sidik jari tidak dikenal, maka absensi harus ditolak. Jadi, fungsi ini sudah sesuai dengan logika yang digunakan pada sistem absensi fingerprint. Lanjut ke tabel kebenaran. Untuk memastikan fungsi yang dibuat sudah benar, saya menggunakan tabel kebenaran ini. Karena ada 3 variabel input nih, maka terdapat 8 kemungkinan kombinasi nilai. Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa ada satu kondisi yang menghasilkan nilai 1 pada output atau variabel A. Nih, cuman ini nih. Yaitu ketika F, M, J, atau semuanya ini, semua variabel ini bernilai 1. Menurut saya, hasil ini cukup masuk akal karena sistem nyata absensi memang hanya boleh berhasil jika semua syarat itu terpenuhi. Jadi, tabel kebenaran ini membantu membuktikan bahwa model boolean yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Fungsi boolean tersebut juga dapat digambarkan menggunakan gerbang logika N. Pada diagram ini terlihat bahwa terdapat 3 input atau 3 variabel tadi nih. Ada F, M, J, sidik jari yang valid, mahasiswa yang terdaftar, atau jadwal kuliah yang aktif. Dan jadwal kuliah yang aktif. Gerbang N hanya menghasilkan nilai 1 jika seluruh inputnya bernilai 1 atau true. Pada bagian analisis hasil, dapat dilihat beberapa kemungkinan yang terjadi. Jika sidik jari valid, mahasiswa terdaftar, dan ada jadwal kuliah yang aktif pada hari itu, maka absensi dinyatakan berhasil. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka absensi akan gagal. Di sini terlihat bahwa sistem memiliki mekanisme validasi yang cukup baik. Kenapa? Karena tidak langsung menerima absen hanya berdasarkan satu kondisi saja. Menurut saya, inilah salah satu keuntungan menggunakan logika boolean. Menurut saya, inilah salah satu keuntungan logika boolean dalam sistem informasi, yaitu membantu membuat aturan keputusan yang jelas dan konsisten. Nah, kesimpulannya, dari studi kasus yang sudah saya pilih tadi, dapat disimpulkan bahwa aljabar boolean dapat digunakan untuk memodelkan proses pengambilan keputusan pada sistem absensi fingerprint mahasiswa ini. Melalui fungsi A sama dengan dikali F, dikali M, dikali J, sistem dapat menentukan kapan absensi itu valid atau bisa diterima, dan kapan absensi itu tidak valid atau ditolak.
Nah, dari proyek ini, saya juga memahami bahwa materi matematika diskrit tidak cuma teori atau rumus-rumus yang panjang-panjang, tetapi juga memiliki penerapan yang nyata dalam sistem yang digunakan sehari-hari. Eh, Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.